warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktari Putri Aberta dengan NIM 21042329 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hana Selina. Di sini saya akan membahas tentang nilai, sikap individu dalam organisasi, serta pengaruhnya terhadap organisasi. Nah, materi yang pertama yaitu jenis-jenis nilai. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis nilai, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan nilai. Dalam buku Psikologi Perkembangan Peserta Didik oleh Prof. Sinolungan mengatakan nilai adalah suatu yang diyakini kebenarannya, dipercayai dan dirasakan kegunaannya, serta diwujudkan dalam sikap atau perilakunya. Adapun jenis-jenis nilai terbagi menjadi dua, yaitu nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal adalah keadaan atau tujuan yang diinginkan dalam mencapai kebahagiaan dan merujuk pada hasil akhir yang diinginkan. Contohnya penghargaan diri, kebebasan, dan kesamaan derajat. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai yang merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Contohnya, jujur, tanggung jawab, ambisius, dan sebagainya. Kemudian, materi yang kedua yaitu pembentukan dan perubahan sikap. Menurut Fishbein tahun 1975, mendefinisikan sikap adalah predisposisi emosional yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu objek. Sikap merupakan variabel laten yang mendasari, mengarahkan, dan mempengaruhi perilaku. Sebagian besar pakar berpendapat bahwa sikap adalah sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan. Oleh karena itu, sikap dapat dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi, atau diubah. Berbeda dengan sifat yang merupakan suatu pembawaan dan sulit untuk diubah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor internal ini terdiri dari faktor-faktor genetik dan fisiologik. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi fisiologik. Misalnya, waktu masih muda, individu mempunyai sikap negatif terhadap obat-obatan, tetapi ia menjadi biasa setelah menderita sakit, sehingga secara rutin harus mengonsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua, yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman personal yang langsung dialami memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada pengalaman yang tidak langsung. Sikap mudah terbentuk jika melibatkan faktor emosional yang ada di dalam diri individu itu sendiri. Yang ketiga, yaitu kebudayaan. Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut dibesarkan. Contohnya, sikap orang kota dan orang desa terhadap kebebasan dalam pergaulan. Yang keempat, faktor emosional, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego dan dapat bersifat sementara ataupun menetap. Contohnya berprasangka. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat pada luar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok. Faktor internal terdiri dari pengaruh orang tua. Orang tua sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan anak-anaknya. Sikap orang tua akan dijadikan role model bagi anak-anaknya. Yang kedua, kelompok sebaya atau kelompok masyarakat. Ada kecenderungan bahwa seorang individu berusaha untuk sama dengan teman sekelompoknya. Misalnya, seorang anak jahat yang berteman dengan anak baik, kemungkinan anak jahat tersebut akan berubah menjadi baik atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu media massa. Dalam penyampaian pesan, media massa membawa pesan-pesan sugestif yang dapat mempengaruhi opini kita. Jika pesan sugestif yang disampaikan cukup kuat, maka akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal hingga membentuk sikap tertentu. Misalnya, media massa banyak digunakan oleh partai politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam pemilihan umum. Yang keempat, ada institusi atau lembaga pendidikan dan agama. Institusi berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman baik dan buruk, salah atau benar, ia menentukan sistem kepercayaan seseorang hingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang.
Materi yang ketiga yaitu hubungan nilai, sikap, dan perilaku individu. Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk sesuatu, sedangkan sikap merupakan predisposisi atau kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek atau sekumpulan objek dari sistem nilai dan moral yang ada di dalam dirinya. Sistem nilai ini mengarahkan pada pembentukan nilai-nilai moral tertentu yang selanjutnya akan menentukan sikap individu seseorang. Dengan sistem nilai yang dimiliki individu akan menentukan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang harus dihindarkan. Ini akan tampak dalam sikap dan berperilaku nyata sebagai perwujudan dari nilai yang mendasarinya. Nilai dalam konteksnya, hubungan antara nilai, sikap, dan perilaku jika ketiganya sudah menyatu dalam superego dan seseorang telah mampu mengembangkan superegonya dengan baik, maka sikapnya akan cenderung didasarkan atas nilai-nilai luhur dan aturan moral tertentu, sehingga akan terwujud perilaku individu yang bermoral. Materi yang keempat yaitu pengaruh nilai dan sikap terhadap perilaku organisasi. Nilai dan sikap memainkan peran penting dalam kehidupan organisasi. Dengan kata lain, nilai dan sikap berdampak pada perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini dipengaruhi oleh perilaku individu, dan setiap individu dalam organisasi memiliki nilai dan sikap yang berbeda. Nilai dan sikap dapat dibentuk melalui komunikasi tim, kinerja, dan kualitas seseorang. Bahkan, nilai dan sikap juga dapat membentuk perilaku organisasi, di mana perilaku tersebut dapat menjadi patokan bagi organisasi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.